Selamat malam Ibu Dini dan rekan-rekan semuanya. Nama saya William Rizkalanda dengan nomor NPM 200-658-2422. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan proposal bisnis tentang apa itu proses bisnis dan pengendalian internal untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah TPA PKB kelas G. Baik, saya lanjut. Jadi di sini ada beberapa table of content. Kita masuk yang paling pertama yaitu pendahuluan. Jadi pendahuluannya adalah sebuah organisasi bisnis memiliki tujuan untuk menjalankan bisnis dan meraih keuntungan. Pada suatu organisasi bisnis, biasanya terdapat pembagian tugas kerja dan sebagaimana fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan berbeda diorganisasikan. Nah, kita masuk apa itu proses bisnis? Menurut definisi, proses bisnis itu disebut juga dengan sekumpulan aktivitas yang berhubungan, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh manusia dibantu komputer dan mesin untuk membantu dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau bisnis tersebut. Nah, proses bisnis disebut juga sebagai siklus transaksi. Siklus transaksi itu ada siklus pendapatan, pengeluaran, dan konversi. Nah, apa sih keterkaitan antara proses bisnis dan pengendalian internal? Mari kita lihat. Oke, keterkaitannya adalah proses bisnis dan pengendalian internal itu saling membutuhkan. Karena dalam sistem informasi itu harus ada pengendalian internal yang membutuhkan, yang menghasilkan, mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat proses bisnis tersebut dalam suatu model sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kita masuk ke contohnya. Nah, pada kali ini saya akan menganalogikan satu satu seorang konsumen membeli buku di toko X. Pertama, konsumen tersebut membuat pesanan melalui telepon atau fax melalui ke toko buku X. Lalu toko X selaku produsen itu menerima pesanan dan akan dipenuhi. Lalu setelah itu toko buku X menerima kiriman buku dari toko X dan menerima tagihan dari toko X dan membayar tagihan dari toko X. Jadi bisa dilihat di sini ini adalah sebuah proses bisnis yaitu jual beli yang dimana seorang konsumen membeli buku dari produsen lalu produsen tersebut mengirim bukunya dan terjadi transaksi bisnis atau pembayaran. Nah, tadi saya mention tentang transaksi. Apa itu transaksi? Menurut definisi, transaksi adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua entitas atau dua pihak untuk bertukar barang, jasa, ataupun menimbulkan perubahan harta dan keuangan yang dimiliki. Jadi bisa berupa barter atau uang ataupun juga kesepakatan yang disepakati oleh dua orang tersebut. Nah, kita masuk ke pengendalian internal. Pengendalian internal itu berdasarkan AICPA SAS adalah, nah, secara definisi dan secara global, sistem pengendalian internal ini terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran. Jadi pengendalian internal ini memang sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan dan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk mengawasi dan juga kita bahas selanjutnya itu tentang exposure pengendalian internal yang lemah atau resiko. Exposure itu adalah situasi terbuka tanpa perlindungan. Itu adalah kelemahan yang tidak adanya kontrol. Jadi apabila tidak ada pengendalian internal terjadi resiko. Jadi suatu bisnis atau suatu organisasi sangat-sangat membutuhkan pengendalian internal yang dimana kalau dalam suatu organisasi yang sangat-sangat sederhana, pengenalan internal itu juga disebut sebagai struktur ataupun juga bagan job desk. Nah, ini kita masuk dalam 5 komponen pengendalian internal menurut
SAS 78 atau COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan kelima, pemantauan. Jadi dari 5 tahap ini adalah pengendalian internal menurut standar profesional yang sudah ditentukan. Yang pertama tadi ada lingkungan pengendalian, yaitu ada satu lingkungan, satu struktur, satu bagan yang dimana jelas strukturnya, dimana atasan, bawahan, chief of command, dan habis itu ada penilaian resiko apabila seorang CEO melakukan tindakan, itu pertimbangannya apa aja. Jadi jelas. Dan yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Tadi aktivitas pengendalian ini bisa kita sebut juga sebagai controlling dalam suatu manajemen pemasaran, atau kalau di kasus ini adalah pengendalian internal, aktivitas pengendalian sangat diperlukan dalam satu organisasi. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan kelima ada pemantauan. Nah, kita masuk ke nomor 5, itu ada lingkungan pengendalian. Kita bahas definisinya. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian juga merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, yaitu menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian juga menyediakan arah bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi apabila lingkungan pengendaliannya sudah benar atau dasarnya sudah benar, berarti strukturnya itu akan benar juga. Jadi dasar yang diperlukan dalam suatu struktur, suatu organisasi adalah lingkungan pengendalian atau langkah-langkah awalnya. Nah, kita masuk ke penilaian resiko. Penilaian resiko ini untuk apa? Penilaian resiko ini untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan kelola risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penilaian resiko ini sangat penting untuk memperkirakan masa depan, pergerakan ke depannya dalam suatu perusahaan ini. Nah, masuk ke kesimpulan, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan proses bisnis ini merupakan inti dari operasi perusahaan yang melibatkan serangkaian langkah untuk menciptakan, mengelola, mengoptimalisasikan aktivitas. Pengendalian internal adalah kerangka kerja yang mendukung proses bisnis dengan memastikan kepatuhan, identifikasi resiko, minimalisi potensi, kerugian, dan keduanya ini saling berkaitan dalam mengelola kinerja perusahaan secara efektif. Nah, proses bisnis yang terdefinisi dengan baik memungkinkan identifikasi area risiko. Sementara pengendalian internal yang memastikan bahwa risiko tersebut diatasi atau diminimalisasikan. Jadi kita bisa simpulkan secara besar, sinergi antara keduanya ini adalah membangun landasan yang kokoh bagi keberlangsungan operasional dan keberlanjutan bisnis agar bisnis tersebut dan organisasi tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu aja Ibu Dini dan rekan-rekan semuanya. Kurang lebih minta maaf. Pada intinya dalam suatu bisnis, dalam suatu organisasi butuh yang dinamakan struktur yang jelas, masa depan yang jelas, dan pengendalian internal untuk kemajuan dan masa depan dan tujuan dari suatu organisasi atau bisnis tersebut. Itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.